Kenapa kita tidak terobsesi untuk memiliki penilaian sampai Allah berkata, engkau berkenan. Setelah Saulus berjumpa pribadi dengan pribadi Tuhan Yesus, dia mendapatkan nama Paulus. Hidupnya berubah dan dia obses kepada Kristus. Coba buka Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ini kalau orang gak obses sama Kristus, gak mungkin dia sampai ngomong begini. Bahkan dia berkata begini, Paulus, oleh karena dialah, oleh karena Yesuslah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Paulus di dalam Filipi 3 ini menunjukkan bahwa obsesinya bukanlah kekayaan. Tetapi Paulus memiliki obsesi tinggi kepada bagaimana aku bisa mengenal Kristus dan aku hidup bagi kehendaknya. Ini sesuatu yang seharusnya orang percaya miliki di dalam hari hidupnya. Sekarang pertanyaannya sebelum masuk lebih dalam, apa obsesi hidupmu? Ini ya saudaraku ya, sebetulnya ada dua. Bersifat duniawi atau bersifat kekekalan. Dan saya boleh garanti hampir 99% orang pasti duniawi. Ini harus ditanyakan di dalam hari-hari hidup supaya kita tujuannya jelas. Kalau kita di dalam suara kebenaran, apa yang mau kita tuju? Oh, LB3. Oke. Maka hari ini saya mengajarkan obsesmu apa. Karena kalau obsesmu salah, kamu tidak akan sampai ke sana. Meskipun engkau mengerti kebenaran. Kalau hari ini saudaraku, seseorang punya obsesi menjadi kaya. Kepingin punya villa yang bagus, kepingin punya rumah yang besar. Dia akan berjuang mendapatkan itu semua dengan dia mencari keuntungan sebanyak mungkin. Tetapi pertanyaannya begini, kenapa tidak banyak orang Kristen, orang percaya berobsesi untuk kekekalan ini? Kenapa saudaraku? Kenapa kita tidak terobsesi untuk memiliki penilaian sampai Allah berkata, engkau berkenan. Dulu kalau saya kuliah S1, S2, saya masuk, saya selalu duduk. Dan saya pindai seberapa pintar orang-orang di sekitar saya. Teman-teman satu angkatan saya, siapa yang pintar? Saya mau lihat. Setelah saya pindai 1-2 minggu, saya mulai mengerti takaran yang harus saya kebut untuk mengimbangkan atau melebihi orang itu. Saya akan kejar, obses. Kenapa? Karena saya harus lulus dengan summa cum laude. Kenapa? Karena malas, karena sudah capek, sekalian capek. Kenapa enggak yang terbaik? Ngerti enggak? Itu konsep saya. Kalau jelek mending gak usah kuliah. Tapi kalau mau kuliah, kuliah yang terbaik. Tetapi sekarang saudaraku, untuk hal-hal begitu kita bisa boom begitu. Tapi untuk ini kok enggak? Ini berapa persen? Di dalam renungan pagi hari ini saya katakan, belum tentu besok pagi Anda bisa mendengar renungan The Message kembali. Atau mungkin saya tidak bisa membawakan renungan The Message karena saya sudah dipanggil Tuhan. Tidak ada yang tahu. Lalu pertanyaannya, kenapa engkau tidak mau ada kemajuan di dalam prestasimu seperti kau mau berprestasi di mata dunia? Ibadah Rehoboth Semarang ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Setiap ibadah disertai ibadah anak, sekolah minggu pukul 8 pagi, dan Eternitins pukul 10 pagi. Ibadah midweek ada di setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam. Bergabunglah bersama kami dalam Home Usia Indah, setiap Jumat minggu kedua pukul 5:30 sore di Sekretariat Gereja.
Hangout Club setiap Jumat minggu pertama, pukul 6:30 malam, di sekretariat gereja. Anda dapat mengajak keluarga, teman, dan relasi untuk bisa bergabung bersama kami di Rehoboth Semarang.